Metode GPR ini merupakan singkatan dari Ground Penetrating Radar ya. Ground Penetrating Radar, kalau kita lihat di sini kata kuncinya adalah radar. Radar di sini adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi dari 10 pangkat 6 hingga 10 pangkat 9 Hz, atau kalau di dalam dimensi yang mungkin kita lebih sering kenal yaitu adalah 10 MHz hingga dengan 10 lebih tepatnya mungkin sekitar 2,6 GHz. Nah, ini dimensi yang kita mungkin sering kenal. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik itu banyak ya spektrumnya. Ada dari gelombang radio, gelombang cahaya, dan semuanya gelombang EM itu biasanya bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, singkatan dari kecepatan cahaya biasanya kita kenal dengan C, yang nilainya itu kisarannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nggak pakai kuadrat, hampir lupa. Nah, terus gimana sih metode GPR ini dimanfaatkan? Sebenarnya metode GPR ini adalah salah satu cabang dari metode geofisika. Jadi geofisika itu ada banyak cabang metodenya. Ada metode gravitasi, ada metode magnetik, ada metode elektromagnetik, ada metode geolistrik. Nah, salah satu cabang dari metode geofisika yaitu adalah metode GPR. Nah, caranya gimana dia memanfaatkan GPR ini? Adalah dengan melihat perubahan kecepatan gelombang elektromagnetik ketika melewati medium yang memiliki perbedaan permitivitas elektrik. Nah, simbolnya ini ya. Ini adalah permitivitas elektrik. Nah, mungkin sudah sering lihat juga ya kalau di metode geofisika bahwa metode geofisika itu kan biasanya digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di bawah permukaan secara non-intrusif biasanya, atau tanpa mengganggu apa yang ada di bawah, apa yang ada di permukaan. Jadi kita nggak gali, kita nggak korek-korek, walaupun nanti ada sebenarnya metode yang melakukan penggalian, tapi penggalian juga minim, dia cuma kayak masang elektrod atau masang geofon. Nah, metode itu biasanya mencitrakan objek di bawah permukaan dengan representasi sifat yang ada di bawah permukaan. Entah apa aja, misalkan kalau di metode seismik kita menembakkan gelombang seismik atau gelombang bunyi ke bawah permukaan. Nanti dari gelombang bunyi itu kita menginterpretasikan respon gelombang bunyi terhadap nilai densitas. Jadi kita lihat tuh sifat densitasnya. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini banyak, salah satunya adalah melihat sifat permitivitas elektriknya objek yang ada di bawah permukaan. Kalau ada perbedaan permitivitas elektrik, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan bisa menjadi bidang kontak antara dua medium yang berbeda permitivitas. Dua medium yang berbeda permitivitas itu akan menjadi bidang refleksi. Jadi kalau kita gambarkan, sederhananya gini. Kalau ini misalkan di permukaan, masih pakai spidol. Saya pakai pulpen lagi. Jadi misalkan ini permukaan. Terus kita tembakkan gelombang elektromagnetik. Di sini misalkan transmitternya ya.
Terus di sini adalah receivernya. Terus di sini ada medium yang berbeda permitivitas. Misalkan di sini permitivitas 1 dan ini permitivitas 2. Maka sinyal yang ditembakkan itu bisa mantul, bisa menerus. Ya, pastinya nanti akan terjadi perubahan sudut lah ya. Nah, theta R. Terus, nah nanti juga akan ada perbedaan kecepatan. Nah, ini V1. Kemudian nanti, oh ya sebenarnya juga kalau kita ketahui V-nya, waktu tempuh, kan ini bolak-balik ya, 1, 2, biasanya depth-nya ini kita perkirakan, depth-nya itu adalah V dikali T dibagi 2, karena dia 2 kali waktu tempuhnya ya, jalannya 2 kali biasanya. Dan biasanya juga jarak antara ini juga tidak terlalu jauh. Jadi bisa kita anggap sekarang arah miringnya itu mirip sama arah tegak lurusnya. Nah, itu biasanya yang kita manfaatkan untuk melihat kedalaman dari sebuah reflektor. Nah, jadi secara umum reflektornya itu bisa dicari dari kaitannya kecepatan, selisih kecepatan terhadap penjumlahan kecepatan. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik sendiri kalau diurai itu sangat bergantung terhadap permitivitas elektrik. Jadi kalau kita tuliskan kecepatan gelombang elektromagnetik itu bergantung sama permitivitas elektrik. Jadi persamaan kecepatan gelombang elektromagnetik itu sebenarnya bisa dituliskan V sama dengan C per akar dari permitivitas elektrik relatif dan permeabilitas magnetik relatif. Nah, ini permitivitas elektrik. Dan ini permeabilitas magnetik. Nah, seringnya kita hanya melihat, seringnya ya, ini bukan berarti sebenarnya kayak gitu. Seringnya kita hanya melihat kaitan kecepatan ini terhadap permitivitas elektrik saja. Jadi ini kita anggap nilainya konstan yang permeabilitas magnetiknya. Sehingga kita bisa bilang sekarang bahwa kecepatan itu sebanding dengan kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa dikalikan dengan seperakar dari permitivitas relatif. Biasanya kita anggapnya gitu. Nah, kalau dari sana kita bisa bilang nih, persamaan reflektornya ini bisa berubah lagi nih, karena tadi dia akar dari ya, maka ini bisa terbalik menjadi akar dari permitivitas 2 dikurangi akar dari permitivitas 1 per permitivitas 2 ditambah permitivitas 1. Nih, bagaimana tuh mencari nilai koefisien reflektor dari dua medium yang berbeda permitivitas. Misalkan di permukaan. Terus, apalagi nih yang kita bisa pelajari dari gelombang elektromagnetik? Nah, yang kita juga perlu pelajari dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik itu mengalami pelemahan saat proses perambatannya. Jadi dia merambat dari sini, dia akan melemah sehingga balik lagi ke sini. Notice ya, ini warnanya agak lebih gelap di bagian sini, terus lebih redup di bagian sini. Nah,
Jadi ada pelemahan di sana. Di geofisika pelemahan itu kita kenal dengan nama atenuasi. Atau pelemahan. Ya, macam-macam penyebabnya. Bisa aja energi hilang dalam proses rambatannya, ya seperti suara saja. Suara itu kan tidak selalu ada di semua tempat. Jadi kalau misal kita teriak di jarak yang dekat, orang bisa dengar. Di jarak yang jauh, orang nggak bisa terlalu dengar suara kita. Kenapa? Karena suara itu akan melemah seiring dengan bertambahnya jarak. Begitu juga dengan elektromagnetik, dia akan melemah seiring dengan bertambahnya jarak. Nah, biasanya persamaan atenuasi itu berkaitan dengan fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang punya grafik seperti ini nih penurunannya. Nah, bagaimana kaitannya sama energi? Nah, perbandingan untuk mencari nilai energi loss atau pelemahan energinya di gelombang elektromagnetik bisa dituliskan dengan bentuk E0 atau energi awal per energi yang dipancarkan sejauh X itu setara dengan E pangkat min alpha X. Nah, apa itu alfa? Nah, alfa itu adalah konduktivitas. Alfa itu adalah faktor atenuasi. Faktor atenuasi, nah ini mungkin rumusnya agak panjang nih. Faktor atenuasi itu berkaitan sama permitivitas, berkaitan sama permeabilitas. Jadi bisa dituliskan dengan persamaan seperti ini. Ini permeabilitas magnetik dikalikan permitivitas elektrik per 2 dikalikan dengan 1 min konduktivitas kuadrat per kecepatan sudut kuadrat dikali permitivitas kuadrat pangkat setengah dikurangi 1 pangkat setengah. Oke, kita perlu tahu itu aja. Kalau ditanya bagaimana asal usulnya, ada di buku Telford ya. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa faktor atenuasi itu berkaitan sama konduktivitas dan kecepatan sudut. Nah, ini saya tuliskan ya, ini konduktivitas. Itu saya pakai warna yang beda ya biar kita enggak. Yang ini adalah konduktivitas, di mana konduktivitas itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Dan di sini adalah kecepatan sudut, atau kita juga kenal dengan frekuensi sudut, di mana nilainya itu setara dengan 2 pf. Nah, ini frekuensinya nih. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa bilang nanti frekuensi juga akan berpengaruh sama faktor atenuasi. Faktor atenuasi nanti akan berpengaruh terhadap energi loss. Energi loss nanti akan berpengaruh sama kedalaman medium rambat. Jadi nanti di GPR kalian juga akan mempelajari mengenai skin depth. Mungkin kita akan belajar mengenai skin depth. Nah, apa itu skin depth? Skin depth itu adalah kedalaman yang dapat dirambati oleh gelombang GPR. Nah, berapa besarnya? Itu
dipengaruhi sama faktor konduktivitas dan faktor permitivitas. Permeabilitas magnetiknya biasanya kita anggap konstan, yaitu adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kalau nggak salah ya, permeabilitas magnetik ini adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Satuannya apa ya? Saya lupa. Ntar saya coba lihat contekan dulu. Farad per meter. Nah, ini dia. Nah, terus faktor atenuasi itu biasanya berkaitan sama skin depth. Skin depth itu dituliskan bentuknya begini nih. Nah, aneh ya bentuknya. Tapi kalau yang orang yang biasa di fisika biasanya paham. Ini huruf-huruf Greek yang biasanya kita juga sering lihat. Nah, faktor atenuasi itu berkaitan dengan frekuensi sudut, berkaitan dengan permeabilitas magnetik, berkaitan dengan konduktivitas. Nah, tadi simbolnya udah kita tulis di sini ya. Ini konduktivitas. Nah, ini dia. Atau bisa kita bilang sekarang skin depth ini adalah kedalaman penetrasi gelombang GPR nanti. Jadi dia bisa sedalam mana mempenetrasi gelombang GPR-nya itu bergantung sama variabel-variabel ini. Nah, tadi kalau kita lihat sebenarnya skin depth itu bisa dikatakan berbanding terbalik sama konduktivitas, yang artinya semakin konduktif objek yang ada di bawah permukaan, maka penetrasi semakin dangkal. Sebaliknya, kalau semakin resistif, penetrasi semakin dalam. Teorinya kan seperti itu ya. Artinya, ketika kita melakukan metode GPR ini di lokasi-lokasi area penelitian kita harus melihat di area penelitian kita itu ada objek konduktif tidak. Seperti kita pengen mengaplikasikan metode GPR itu di daerah konstruksi yang di bawahnya itu banyak tulang baja yang itu sudah pasti nanti akan menyebabkan kedalaman dari penetrasi gelombang GPR itu akan semakin rendah. Maka kita harus memperhitungkan kompensasi apa yang akan terjadi. Nah, juga kalau kita lihat di sini ada faktor apa nih? Yaitu adalah frekuensi sudut. Jadi kita bisa bilang juga kalau skin depth itu juga bergantung terbalik dengan frekuensi. Ya kan? Tadi kalau omega itu adalah 2πf, maka kita bisa bilang sekarang semakin besar frekuensi, maka semakin dangkal. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi, kan semakin dalam. Nah,
Nah, frekuensi nanti ini trade-off-nya sama apa? Nah, gantiannya sama apa? Kan kita udah tahu nih, frekuensi nanti menyebabkan dangkal atau dalamnya medium rambatan kita. Kita mau sedalam apa, sedangkal apa nanti. Tapi kita perlu tahu juga bahwa frekuensi itu nanti berkaitan dengan panjang gelombang. Karena kalau kita ingat lagi, cepat rambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi. Maka panjang gelombang sama dengan cepat rambat dibagi frekuensi. Resolusi atau kemampuan untuk memisahkan dua objek sederhananya begitu ya. Atau kalau misalkan kita ngebayang pemahaman kita di kamera ya, resolusi itu akan semakin baik ketika dia semakin kecil kan ya. Nah, kalau dia besar resolusinya, dia berarti nggak bagus gambarnya. Kayak foto misalkan resolusi gambar kecil-kecil banget gitu, jadi kita bisa mendapatkan gambar yang lebih detail. Kalau enggak, dia ya gambar kotak-kotak gitu, pixel gambarnya kotak-kotak. Nah, resolusi untuk gelombang elektromagnetik biasanya setara dengan 1/4 dari panjang gelombang. Jadi resolusi R kecil, saya misalkan di sini, setara dengan 1/4 dari panjang gelombang. Nah, dapat kita katakan sekarang trade-off-nya adalah dengan frekuensi. Resolusi itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya, semakin besar frekuensi, resolusinya semakin kecil. Artinya dia bisa memisahkan dua objek untuk jarak yang lebih kecil lagi. Tapi kalau semakin kecil, R-nya itu akan semakin besar. Artinya dia hanya bisa mendeteksi objek-objek yang besar. Nah, berapa besarnya? Kalian bisa cari di buku ya. Kita hanya akan membahas mengenai teori-teorinya saja, teori-teori matematisnya, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran sedikit mengenai apa itu metode GPR, apa keuntungannya, apa kelebihannya, apa yang kita bisa manfaatkan dari trade-off metode GPR ini. Tadi ya ada berkaitan dengan skin depth. Skin depth nanti berkaitan dengan frekuensi, berkaitan dengan konduktivitas. Nah, skin depth itu berbanding terbalik dengan konduktivitas, skin depth juga berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin konduktif dia semakin dangkal, semakin resistif dia semakin dalam, semakin besar frekuensinya semakin dangkal, dan semakin kecil frekuensinya semakin dalam. Begitu juga kalau kita ngomongin frekuensi, maka kita akan mengomongkan mengenai panjang gelombang. Panjang gelombang itu akan berkaitan dengan resolusi. Semakin besar frekuensi, resolusi semakin kecil. Artinya kita butuh, kita bisa membedakan untuk objek-objek yang kecil. Tapi semakin besar frekuensi, semakin kecil frekuensi, berarti kita cuma bisa membedakan untuk objek-objek yang ukurannya besar. Nah, tadi juga ya, akibat konduktivitas itu akan ada namanya atenuasi. Ya, atenuasi nanti akan berkaitan dengan skin depth kita. Oke, segitu aja mengenai pengenalan dari metode GPR, pemahaman yang seharusnya kita miliki sebelum kita menggunakan metode GPR ini dalam penelitian. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas lagi di video berikutnya terkait metode-metode yang lain. Sampai jumpa.